Halo teman-teman Bising Indonesia, balik lagi nih sama Raina. Dan hari ini kita bakal bahas tentang ukuran, bentuk, dan juga bahan untuk perhiasan tindik kamu. Anting telinga dan cincin putih, sebenarnya apa sih bedanya? Anting itu sebenarnya tidak diperuntukkan untuk tindik badan, karena kawatnya yang tipis itu bisa menyebabkan luka sayatan, penolakan pada tubuh, atau bahkan nanti adanya perpindahan lubang piercing. Saat kamu kekurangan informasi tentang perhiasan tubuh, jadi kamu misalnya belum ngerti nih perhiasan tubuh itu gimana sih yang terbaik untuk tubuh kita, kamu akan membeli perhiasan itu alasannya pasti karena selera fashion dan juga sesuai dengan budget kamu. Bahkan ironisnya, sebagian piercer pun malah ngejual perhiasan yang sesuai dengan selera kamu, bukan sesuai dengan kebutuhan kamu. Aku punya 4 alasan kenapa kamu gak boleh sembarangan pilih perhiasan untuk piercing kamu. Yang pertama, takutnya bahannya itu gak cocok sama tubuh kamu, jadinya malah bikin sensitivitas, malah bikin alergi, malah yang lebih parah lagi bisa bikin infeksi kulit. Terus yang keduanya itu adalah buruknya prosedur desain. Jadi desainnya itu malah bisa melukai luka piercing kamu, itu malah jadi iritasi. Terus perhiasan dengan kualitas yang buruk, misalnya bolanya copot, manik-maniknya copot, itu kan bahaya ya. Apalagi kalau bisa bikin antingnya sampai hilang waktu lagi masa penyembuhan, itu bahaya banget. Yang terakhir, ukuran dan bentuknya itu bisa jadi gak cocok untuk anatomi tubuh kamu. Berbagai macam perhiasan yang kita pakai itu sebenarnya adalah ornamen-ornamen dari masyarakat primitif zaman dulu. Cuma sudah dimodernisasi sama Jim Ward. Dia itu adalah tokoh yang memperkenalkan bentuk-bentuk perhiasan piercing dasar yang sampai sekarang masih digunakan. Nah, cuma sayangnya karena boomingnya perhiasan ini malah jadi banyak yang tidak berkualitas dan abal-abal. Jadinya banyak orang yang gak tahu dan dapat konsekuensi yang buruk. Sedangkan parahnya, banyak juga piercer yang malah ikut menjualnya. Bentuk dasar untuk perhiasan piercing baru itu ada 2. Ada yang cincin dan juga ada yang barbel. Untuk yang cincin juga dibagi 2 lagi. Ada cincin yang captive bead dan juga cincin yang fixed bead. Kalau untuk yang barbel juga dibagi 2 lagi. Ada yang lurus dan juga yang melengkung. Dan yang terakhir ada model perhiasan yang merupakan kombinasi dari keduanya, dari cincin dan juga barbel. Jadi ada disebut barbel lingkaran. Perhiasan tubuh pun ada ukurannya, dan ukurannya itu diukurnya pakai kaliper ataupun penggaris. Itu ada penilaiannya itu dari ketebalan dan juga panjang. Kalau panjang itu bisa dilihatnya dari yang barbel melengkung, screw lubang hidung, terus desain yang serupa lah. Ada juga diameter dalam, itu untuk perhiasan yang berbentuk cincin. Kalau perhiasan tubuh yang dibuat di Amerika Serikat itu menggunakan sistem yang disebut American Wire Gauge dan juga pakai Brown and Sharp. Jadi menurut sistem tersebut, semakin besar angkanya, semakin tipis si perhiasannya. Ini kan kita lihat dari ketebalan ya. Sedangkan semakin kecil angkanya itu semakin tebal ketebalannya. Ukuran ketebalan perhiasan yang biasa kita pakai itu ukurannya adalah 18 ataupun 20 gauge. Tapi kalau misalnya tindikannya dari leher ke bawah, kita itu pakai 14 gauge. Tapi bedanya ukuran jarum medis dan juga piercing itu beda. Kalau di medis itu 16 gauge-nya itu sama dengan 14 gauge di piercing. Jadi mungkin kayaknya kalau di Eropa, ya maksudnya jarum medis itu pengukuran Eropa itu kayaknya diukurnya lebih pakai milimeter. Untuk satuan panjang perhiasan di Amerika itu pakai inci. Untuk piercing yang teliti mungkin dia akan menyiapkan dengan ukuran 1/16 inci. Tapi kalau misalnya pakai prosedur empalan ataupun apadravia itu pakainya 3/16 inci. Perhiasan kayak cincin yang pertama adalah cincin captive bead. Jadi dia itu tuh yang bulat, terus ada lubangnya di tengah itu loh, yang bisa diputerin si bolanya terus lepas. Jadi mereka tuh menggunakan gaya tegangan untuk menahan si bola tersebut. Terus ada juga fixed bead ring. Jadi kalau dia itu mirip sama yang tadi, cuma kalau dia ini gak bisa dirubahnya, bukan diputar-putar gitu. Kadang dia harus butuh bantuan tang dan lain-lain. Kekurangannya kalau misalnya anting itu agak sulit dimodifikasi. Bahkan semakin sering kamu lepas copot pun bikin si antingnya kan jadi makin rapuh. Perhiasan berulir, jadi ada uliran di luarnya yang bisa dimasukin ke dalam bola. Untuk perhiasan ulir ini dia harganya relatif lebih mahal. Makanya kalau misalnya perhiasan ulir itu cuma ada 2 kemungkinan.
Kalau nggak dia mahal dengan kualitas bagus, ya berarti dia jelek dengan harga murah, sampah gitu, nggak akan kepake sama kalian. Kelebihannya ujungnya tuh bisa diganti, mau pakai perhiasan, spike ataupun ornamen lainnya. Tapi kelemahannya itu takutnya si skrupnya bisa kebuka dan antingnya malah jadi lepas. Terus ada juga barbel bundar. Jadi barbel bundar ini sangat mudah digunakan karena dia mudah dilepas pasang. Udah gitu nggak perlu ditekuk ataupun butuh alat lah. Ini juga bisa dirubah bentuknya mau jadi C ataupun U sesuai piercer kamu nih. Piercer kamu akan menyesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan anatomi tubuh kamu. Bedanya perhiasan gaya cincin dengan barbel bundar itu karena kalau misalnya yang barbel bundar itu dia nggak bisa diproduksi dengan ukuran gauge yang kecil, sedangkan kalau yang cincin itu bisa. Selanjutnya perhiasan gaya batang atau bar. Jadi ada yang lurus, ada yang melengkung. Contohnya nih, ada juga yang kayak di dumbbell gym, jadi dia lurus, terus ada bolanya aja kanan kiri. Untuk barbel melengkung dia juga punya banyak istilah, ada banana bell, ada L bar, ada bench bar, dan lain-lain masih banyak lagi. Semuanya mengacu kepada barbel yang berbentuk seperempat lingkaran. Tapi tekukannya juga itu harus dibuat secara konsisten. Yang batangan juga tidak selamanya semuanya berulir, ada juga perhiasan batangan yang tanpa ulir. Jadi dia itu tersambung aja dengan sempurna. Terus ada juga perhiasan lengkung, disebutnya J-curve, jadi J kayak huruf J aja. Jadi ya beginilah ngadepnya. Itu kalau kalian bisa bayanginnya itu sama kayak anting-anting di pusar. Bahan yang paling cocok untuk penggunaan piercing baru itu ada emas kuning ataupun emas putih yang bebas nikel dan juga padat 14 karat. Terus ada platinum campuran padat yang bebas nikel juga, ada niobium, ada plastik inert, terus ada juga kaca kuarsa gabungan, dan juga ada baja bebas nikel. Berapa bahan yang memang harus kamu hindari, apa karena kamu pengguna piercing baru ataupun yang memang tidak boleh digunakan sama sekali mau untuk pengguna piercing lama juga. Yang pertama ada akrilik. Kenapa akrilik? Karena akrilik nggak bisa di autoclave. Kalau nggak bisa di autoclave berarti dia tidak steril. Dan juga akrilik ini nggak bisa diproduksi dengan gauge yang kecil. Kalaupun iya, dia akan sangat rapuh dan lalu pecah. Nggak bisa dipakai untuk pemakaian jangka lama. Pokoknya beresiko banget. Kaca, untuk beberapa jenis kaca itu sangat inert dan juga dapat di autoclave. Tapi kaca ini sama nih kayak akrilik tadi. Kalau diproduksi dalam gauge yang kecil, dia juga sama-sama akan rapuh. Bahan-bahan alami atau organik, contohnya kayak tanduk, kayu, atau mungkin tulang yang kayak gitu-gitu, itu juga nggak boleh. Karena pertama mereka sama-sama tidak bisa di autoclave. Jadi bahan-bahan tersebut tuh nggak kuat menahan panasnya si autoclave. Itu makanya dia pasti jauh dari kata steril. Terus bahan-bahan tersebut juga berpori-pori dan juga kalau misalnya gauge-nya tipis itu juga sama-sama sangat rapuh. Jadi nggak bisa dipakai dengan aman. Terus sterling silver. Sterling silver ini enggak karena dia bisa luntur. Udah luntur dia bisa menodai kulit secara permanen itu karena dia ada korosi. Jangan pakai perhiasan-perhiasan yang berlapiskan emas karena kalau emasnya itu dilapisin tipis, takutnya dia aus atau ya pudar. Terus jadinya piercing kamu malah jadi kena si logam dasarnya itu bahaya, jangan. Memang sih kalau untuk di perhiasan kalung, gelang itu no problem kamu pakai yang lapisan emas, tapi kalau untuk tindik lebih baik tidak. Hindari penggunaan perhiasan-perhiasan modis. Perhiasan modis itu memang sangat murah meriah, tapi mereka itu diproduksinya dengan mesin secara massal dan orang-orang yang bikinnya juga sama sekali nggak ngerti mengenai bahan dan apa-apa. Ya apapun lah, segala aspek yang aman. Jadi udah berorientasinya dengan harga murah, barang lucu. Yang harus diperhatikan dalam perhiasan tubuh yang berkualitas, kamu bisa lihat di finishing dan juga pemolesannya. Jadi finishing dan pemolesannya itu hasilnya bakal mirror, mulus banget. Terus proses annealing. Jadi kalau misalnya perhiasan yang masih bisa ditekuk, itu dia berarti melewati proses annealing. Jadi annealing ini adalah suatu proses memanaskan atau mendinginkan yang meningkatkan sifat-sifat dari suatu unsur. Sedangkan kalau bisa kamu nemu perhiasan yang kokoh, nggak bisa diapa-apain, kokoh banget, berarti dia tidak melewati proses annealing. Nanti waktu kamu mau membeli perhiasan, kalau kamu pengguna piercing baru, biasanya kamu akan membeli perhiasannya itu di dalam studio. Tapi ada juga para piercing yang membawa perhiasannya dari luar atau bahkan biasanya beli dari internet. Itu sebenarnya nggak masalah, asalkan kamu memang piercing yang berpengalaman. Kalau kamu memang piercing baru,
Jangan coba-coba, lakuin apa-apa itu harus sesuai keputusan dari piercer, supaya kamu punya hasil terbaik dan juga masa penyembuhan yang nggak ribet. Kalau kamu masih kekeh nih pengen beli perhiasannya yang abal-abal tuh gimana sih maksudnya? Beli aja yang murah atau beli aja yang lucu. Ingat, kalau misalnya kamu nggak tahu, tubuh kamu itu tahu. Karena kalau kamu pakai perhiasan yang abal-abal, bisa di kulit kamu jadi hijau-hijau atau jadi infeksi. Pokoknya tubuh kamu lebih tahu lah kayak gimana. Jadi sayangin tubuh kamu dengan membeli perhiasan yang berkualitas. Karena apa? Kalau kamu udah kena infeksi atau kenapa-napa dengan tubuh kamu, harga murah tadi itu udah lupa. Yang ingat sekarang sama penyakitnya aja. Sekian kita bahas tentang perhiasan. Semoga membantu kamu dalam memilih perhiasan terbaik kamu. Saya Raina Isti dan see you.